Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teori perilaku konsumen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ayu Wulandari dengan NIM 20521111039. Perkenalkan, nama saya Fitri Adelia dengan NIM 20521111034. Perkenalkan, nama saya Rahayu dengan NIM 20521111036. Perkenalkan, nama saya Siti Zalika dengan NIM 205211040. Perkenalkan, nama saya Isidorus Dian Maksito, NIM 20521111042. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang teori perilaku konsumen. Maka dari itu, simak baik-baik ya. Baik, yang pertama yaitu definisi teori perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama yaitu Kettler dan Keller pada tahun 2008. Mereka menyatakan teori perilaku konsumen ialah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok maupun organisasi dalam membeli, memilih, menggunakan dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan para konsumen atau mereka. Pengertian dari teori perilaku konsumen secara umum ialah sebuah studi yang mempelajari sebuah tindakan seseorang atau konsumen dalam memilih produk, jasa, brand, atau perusahaan. Dengan kata lain, seorang yang mempelajari tindakan para konsumen untuk memilih barang yang akan mereka pilih sesuai dengan kepuasan hatinya, tidak peduli seberapa besar atau seberapa mahalnya barang tersebut. Yang terpenting ialah kepuasan hati dan kemauan konsumen tersebut dinomorsatukan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi teori perilaku konsumen. Faktor ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama faktor sosial, kemudian ada faktor budaya, faktor pribadi atau personal, dan yang terakhir ada faktor psikologis. Salah satu yang mempengaruhi teori perilaku konsumen yaitu adalah aspek lingkungan sosial atau faktor sosial. Tidak hanya peran dan status yang menjadi pengaruh lingkungan sosial ini, namun kelompok-kelompok di sekitar konsumen juga berpengaruh. Yang kedua ada faktor budaya. Latar belakang budaya seseorang bisa jadi menjadi pengaruh perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang faktor ini menjadi prioritas utama dalam konsumen memilih sebuah produk. Variabel biasanya mungkin ada agama, ras, dan stratifikasi sosial. Yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor ini berasal dari pribadi konsumen dalam memilih suatu barang. Variabel yang berhubungan dengan faktor ini contohnya demografis atau aspek demografis, misalnya agama, usia, jenis kelamin, besar pendapatan. Yang keempat, ada faktor psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang menjadi pengaruh perilaku konsumen dalam sisi psikologis menentukan sebuah produk. Yang selanjutnya yaitu model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen ini dibagi menjadi 3 yaitu deskriptif, prediksi, dan explanation. Yang pertama yaitu deskriptif. Apa itu maksud dari deskriptif? Deskriptif yaitu seorang yang dapat menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. Yang kedua yaitu prediksi. Apa itu maksud dari prediksi? Prediksi ialah seorang yang mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Dan yang ketiga yaitu explanation. Maksud dari explanation ialah seseorang yang menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk tersebut. Pengendalian mengarahkan aktivitas yang dilakukan oleh konsumen di masa depan agar konsumen tersebut melakukan pembelian. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal adalah tinggi rendahnya nilai suatu barang atau jasa, bergantung dari subjek yang memberikan penilaian. Artinya bahwa suatu barang atau jasa akan dianggap bernilai apabila barang atau jasa tersebut mempunyai nilai bagi penggunanya. Dalam pendekatan kardinal ada 2 ukuran kepuasan, yaitu yang pertama total utility atau kepuasan total. Ukuran kepuasan total yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang dan jasa. Yang kedua ada marginal utility atau kepuasan tambahan.
tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi satu unit tambahan barang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal adalah kepuasan itu tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan sifatnya bertingkat atau berjenjang dan hanya bisa dibandingkan. Adapun asumsi-asumsi dalam pendekatan ordinal, yang pertama yaitu rationality, di mana konsumen berusaha mengejar kepuasan maksimum meski dihadapkan dengan keterbatasan anggaran. Yang kedua, unity is ordinal, di mana kepuasan itu tidak dapat diukur, namun hanya bisa dibandingkan, atau sifatnya itu bertingkat. Nah, yang ketiga, transitivity and consistent of choice, di mana konsumen senantiasa konsisten dalam membuat pilihan antara berbagai kombinasi barang. Dan yang keempat yaitu non-statistician, di mana konsumen menyukai barang yang lebih banyak daripada yang sedikit. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari perilaku konsumen. 1. Bisa memprediksi tren pasar. Yang kedua, bisa mengidentifikasi perilaku atau kebutuhan konsumen. Nah, dengan bisa memprediksi tren pasar dan bisa mengidentifikasi perilaku atau kebutuhan konsumen, maka perusahaan tersebut bisa menentukan produk, barang, atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu adalah menentukan strategi pasar. Dengan menentukan strategi pasar, maka suatu perusahaan akan bisa menentukan cara bagaimana barang atau jasa yang mereka buat, yang mereka sudah survei itu bisa laku kepada konsumen. Yang terakhir adalah mengungguli para pesaing. Dengan melakukan strategi yang tepat dan benar, maka suatu perusahaan tersebut bisa mengungguli oleh perusahaan lain sehingga bisa mendapatkan keuntungan lebih.